Jujur aja, drama transfer Mohamed Salah ke Trabzonspor ini sukses bikin jagat media sosial heboh dan fans bola cuma bisa geleng-geleng kepala. Banyak yang awalnya yakin banget King Egypt bakal nyusung Bang Dodo ke Arab Saudi atau hijrah ke MLS demi kontrak fantastis. Tapi nyatanya Mo Salah malah milih pelabuhan yang benar-benar di luar dugaan. Plot twist banget kan? Kepindahan ini jelas memicu perdebatan panas. Banyak pendukungnya yang kecewa dan menganggap Liga Turki itu kebangetan kekecilan buat pemain sekelas dia. Momen penolakan ini bahkan ngingetin kita pas dia lebih milih Chelsea dibanding Liverpool 12 tahun lalu. Tapi kali ini situasinya beda total. Mo Salah melangkah tanpa beban karena dia nggak lagi ngejar statistik atau kejayaan sepak bola semata. Usut punya usut, langkah ini murni demi kenyamanan hidup dan ekspansi bisnis pribadi. Sinyalnya udah kelihatan jelas pas dia ngebeli villa mewah seharga 160 miliar rupiah di Bodrum dan makin akrab sama pengusaha top Turki. Dibanding cuma ngejar trofi, dia milih menikmati hidup di kota impiannya sambil mengantongi gaji 17 juta euro per musim plus bonus jualan merchandise. Simple tapi savage. Sementara itu, dari ranah Premier League, Manchester United dikabarkan siap bikin gebrakan gila di bursa transfer. Setan Merah dikabarkan udah menyiapkan dana segar 150 juta euro demi ngangkut paket gokil dari Real Madrid, Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga. MU ngebet banget nyari benteng lini tengah baru dan situasi Camavinga yang kabarnya masih diragukan konsistensinya oleh Jose Mourinho mau dimanfaatkan habis-habisan. Uniknya, skenario nekat MU ini justru bikin manajemen Real Madrid senyum lebar. Duit jumbo hasil jualan dua pilar Prancis ini rencananya bakal dipakai El Real buat gaspol membajak Rodri dari Manchester City. Walau Rodri sendiri ngaku tertarik mudik ke Spanyol, tembok harga mahal dari The Citizen emang memaksa Madrid harus obral pemain dulu. Tapi ya namanya bursa transfer. Skenario efek domino ini masih nahan napas karena Tchouameni dan Camavinga dikabarkan masih betah dan ogah angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Muter terus kayak roller coaster. Banyak yang ngira Aurelien Tchouameni bakal diplot jadi suksesor Casemiro, tapi ternyata Michael Carrick malah ngeprank kita semua. Era gelandang pengangkut air alias destroyer murni kayaknya emang udah resmi tamat di skema Setan Merah. Jurus rahasia ini mulai kelihatan pas laga pamungkas Premier League lawan Brighton. Carrick bikin keputusan nekat nyimpen Casemiro di bangku cadangan, terus masang duet Mason Mount bareng Kobbie Mainoo. Hasilnya nggak cuma bikin aliran bola makin hidup, kombinasi dua nama ini juga nyumbang 20 defense contribution yang ciamik. Hasil akhirnya, Brighton dilumat 3 gol tanpa balas. Gaya ini terus dipatok pas pramusim lewat kolaborasi Mount sama Andre Santos. Carrick emang secara terbuka lebih demen profil gelandang yang tenang, berani lepas umpan progresif, plus punya visi kreatif tinggi dibanding sekedar tukang jagal di tengah. Masuknya Yuri Tielemans makin mempertegas arah taktik anyar ini. Soal isu Tchouameni, kayaknya Carrick emang gak butuh. Dia justru lebih ngincar pemain yang fleksibel pas menguasai bola, mirip pakem cair tanpa angkor muni ala PSG. Di berita selanjutnya, gebrakan nyentrik Xabi Alonso perbaiki filosofi Chelsea. Langkah Xabi Alonso di bursa transfer benar-benar merusak tradisi The Blues yang biasanya hobi ngeborong pemain mentah. Keputusannya mendaratkan dua amunisi guard, Jordan Henderson dan Danny Welbeck, mendadak bikin geger dan ngebuka lembaran baru di strategi rekrutmen klub. Hadirnya Hendo dan Welbeck sempat jadi bahan ceng-cengan yang mengaitkan julukan lama The Pensioners. Apalagi rata umur skuad Chelsea sekarang terdongkrak jadi 25,77 tahun. Tapi santai, Alonso punya alasan logis. Dia ngerasa ruang ganti The Blues butuh sosok abang-abangan buat mengayomi para bocil, ngejaga mentalitas tim, sekaligus jadi penyambung lidah pelatih di lapangan. Jurus ini sejatinya ngikutin resep suksesnya waktu ngandelin Granit Xhaka di Bayer Leverkusen demi ngejaga stabilitas ekosistem tim. Di sisi lain, ini juga langkah taktis Alonso supaya kagak terulang tragedi pahit pas di Real Madrid. Waktu dia kehilangan kendali ruang ganti gara-gara kagak ada figur senior netral yang bisa menjembatani taktik kaku pelatih dengan ego deretan pemain bintang. Taktik Manchester United di bursa transfer kali ini pelan tapi mematikan. Diam-diam, Setan Merah lagi ngintip peluang buat ngebajak wonderkid Arsenal, Lewis Kelly. MU paham banget kalau Meriam London lagi butuh dana segar demi ngejar bintang-bintang mahal.
Celah finansial inilah yang mau dimanfaatkan manajemen Old Trafford. Petinggi United sudah lama naksir Lewis Kelly karena mainnya cair banget. Bisa di bek kiri maupun gelandang. Meski Michael Carrick masih memprioritaskan Lewis Hall dari Newcastle, opsi mengamankan talenta 19 tahun ini terus dimatangkan. Di sisi lain, Mikel Arteta mengakui kalau timnya harus terus evolusi dan memperketat persaingan internal. Arteta menyinggung gimana proses dia menggembleng Lewis Kelly, mulai dari memuji mentalitasnya pasca momen sulit sampai keberaniannya mengambil resiko besar saat memainkan sang pemuda di posisi baru pada laga-laga krusial. Bukan cuma itu, drama kepulangan Marcus Rashford dari Barcelona makin mempertegas kebutuhan MU akan penyerang baru. Pintu untuk memboyong Rafael Leao dari AC Milan pun terbuka lebar. Apalagi, tawaran pinjaman dari Fenerbahce baru saja ditolak mentah-mentah oleh Milan. Kalau masa depan Rashford beres, United siap langsung tancap gas. Di berita lain, romansa Vinicius Junior dan Real Madrid sepertinya lagi di ujung tanduk. Anak emas yang dulu ditimang-timang Florentino Perez, kini diambang pintu keluar Bernabeu gara-gara negosiasi kontrak yang mampet total. Vini minta gaji naik ke angka 30 juta euro per tahun, mengikuti standar Kylian Mbappe. Tapi Madrid era sekarang lagi ketat soal keuangan dan cuma mau ngasih maksimal 20 juta euro. Di bawah kendali Jose Mourinho, Madrid nggak main-main. Terima proposal itu atau siap-siap didinginkan di bangku cadangan sampai kontraknya habis. Drama ini benar-benar deja vu tragedi Mbappe pas di PSG dulu. Tapi tenang, Vini nggak bakal sepi peminat. Arsenal muncul sebagai kandidat terdepan yang siap merombak struktur gaji demi mendaratkan sang winger. Buat Madrid sendiri, melepas Vini mungkin terasa menyakitkan, tapi ini langkah radikal demi menyeimbangkan ruang ganti dan membangun era baru 2026-2027 yang siap mengguncang dunia. Dapur taktik Michael Carrick lagi cocok banget nih. Carrick sempat menegaskan kalau rahasia utama kebangkitan timnya ada di ikatan antar pemain yang super cair, alami dan bebas drama buatan. Suasana ruang ganti yang makin solid ini terbukti berbuah manis di atas lapangan. Selama rangkaian laga pramusim, eksperimen sang pelatih makin kesini, makin kelihatan impresif. Mason Mount, yang biasanya beroperasi di area serang, tiba-tiba disulap jadi gelandang poros dalam skema double pivot. Hasilnya, Mount tampil super dingin, rajin mengkreasikan peluang dari area yang lebih dalam, serta punya kedisiplinan luar biasa saat merebut bola kembali dari kaki musuh. Sektor lini tengah makin menyita perhatian berkat pergerakan rekrutan anyar Andrés Santos. Walau sempat dinyinyirin dan dipandang sebelah mata oleh beberapa pandit senior, Santos membuktikan kualitasnya lewat akurasi umpan presisi tinggi yang sering membelah garis pertahanan lawan.